lagi nyatakan namamu besar. Namamu besar. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus baik dan selama-lamanya baik dalam kehidupan kami. Memasuki hari kelima di bulan Juli ini, kami ada dalam keadaan yang baik. Hidup kami diberkati. Tuhan masih menyertai apapun yang kami lakukan dan kami percaya di hari-hari mendatang pun kasih Tuhan tidak pernah akan berkurang. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami berterima kasih. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu dan biar oleh firman-Mu kami boleh semakin memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Berbicaralah bagi kami karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Semua sehat? Haleluya. Pada pagi hari ini saya ingin sharing satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema Epafroditus. Siapa itu Epafroditus? Alkitab mencatat bahwa Epafroditus adalah seorang yang punya hati yang tulus. Dia adalah orang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita baca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu simak baik-baik karena Epafroditus ini adalah satu pribadi yang luar biasa. Dia bukanlah seorang pengkhotbah yang terkenal, dia bukanlah seorang pengusaha dan dia bukanlah seorang teolog, tetapi dia hanyalah seorang kurir biasa yang melayani Rasul Paulus dengan segenap hati. Dan apa yang dilakukan oleh Epafroditus terhadap Rasul Paulus, Paulus sangat menghormatinya dan Paulus sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Epafroditus. Ayat 25 saya akan bacakan bagi kita dan Bapak Ibu boleh menyimak. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Apa yang baru saja kita baca itu adalah satu pribadi mengenai Epafroditus. Tidak banyak Alkitab mencatat nama Epafroditus. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia menyinggung Timotius. Tetapi tidak hanya menyinggung Timotius yang notabene sebagai anak rohaninya, tetapi Rasul Paulus juga menyinggung tentang Epafroditus. Dan kita mau belajar bersama pada pagi hari ini Bapak Ibu, siapa itu Epafroditus. Jadi boleh saya katakan bahwa Epafroditus adalah seorang kurir. Seorang kurir tahu tugasnya apa? Hanya mengantarkan barang. Jadi apa yang dilakukan oleh Epafroditus? Epafroditus mengirimkan semua keperluan logistik baik makanan, pakaian, ya obat-obatan dan mungkin juga alat-alat tulis dan beberapa yang diperlukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanan. Dan itu adalah tugas dari seorang Epafroditus, hanya mengantar barang. Tetapi baru apa yang kita baca tadi bahwa Epafroditus pun ketika melakukan tugasnya dia melakukan sesuatu yang sebetulnya amat sangat sulit. Karena firman Tuhan mencatat bahwa Epafroditus dia juga mengalami yang namanya sakit parah dan hampir mati.
Tapi saya percaya apa yang dilakukan oleh Epafroditus itu adalah hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan dengan segenap hati. Nah, Rasul Paulus menyebut bahwa Epafroditus sebagai saudara dalam iman, teman sekerja dalam pelayanan, dan teman seperjuangan dalam penderitaan. Inilah bentuk apresiasi Rasul Paulus terhadapnya dan menunjukkan ada ikatan batin yang cukup dalam. Jadi walaupun hanya seorang kurir, tetapi Rasul Paulus merasakan bahwa Epafroditus punya pribadi yang luar biasa. Makanya antara Rasul Paulus dan Epafroditus punya ikatan batin, dan ini adalah hal yang baik. Begitu menghargainya Rasul Paulus kepada seorang Epafroditus, tentunya apa yang dilakukan oleh Epafroditus itu adalah hal yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh Epafroditus didasari oleh satu hal yang namanya adalah tulus. Amin ya Bapak Ibu ya, tulus, ingat tulus bukan bulus ya. Amsal pasal 11 ayat 3, firman Tuhan mencatat tentang ketulusan. Orang yang jujur dipimpin oleh apa? Ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saya yakin apapun yang dilakukan oleh Epafroditus adalah sesuatu yang tulus, dilakukan tanpa pamrih, dilakukan tanpa mengharapkan apapun. Dan apa yang dilakukan oleh Epafroditus hasilnya luar biasa. Melakukan sesuatu yang kecil tetapi hasilnya luar biasa. Melakukan hal yang sederhana tetapi diimbangi dengan hati yang besar, diimbangi dengan cinta yang besar. Makanya apa yang dilakukan oleh Epafroditus terhadap Rasul Paulus hasilnya luar biasa. Dan ini boleh menjadi teladan bagi kita semua bahwa Tuhan memerlukan orang-orang yang tulus, Tuhan memerlukan orang-orang yang melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Amin. Tuhan tidak hanya mencari orang besar tapi orang yang tulus. Saya percaya Bapak Ibu banyak di antara kita yang mungkin tidak bisa berbuat sesuatu yang besar. Tetapi minimal kita bisa melakukan sesuatu yang kecil dengan hati yang besar. Melakukan sesuatu yang sederhana dengan hati yang tulus. Dengan niat sungguh-sungguh untuk boleh menjadi manfaat bagi banyak orang. Dan hari ini saya percaya Tuhan pun tidak hanya mencari orang-orang yang luar biasa, tetapi Tuhan mau mencari orang-orang yang hatinya tulus. Melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, melakukan segala sesuatu dengan kasih yang besar. Dan tulus dari kata terjemahan teks aslinya dikatakan ditulis sebagai kata haplotes ya, haplotes. Sebetulnya tulisannya aplotes, tetapi kalau kata Yunani itu biasanya punya gender. Haplotes itu artinya gendernya male, laki-laki ya. Kalau perempuan pakai awalan he, tetapi kalau pria pakai awalan h. Jadi haplotes sebetulnya tulisan yang betul adalah aplotes ya, tetapi karena ada artikelnya maka bacanya adalah haplotes. Oke, baik, jadi ketulusan itu secara terminologi dari kata aslinya, tulus menunjukkan bahwa ada sebuah kejujuran, ya, hati yang bersih tanpa niat jahat. Ini namanya ketulusan, ini namanya hati yang tulus, tanpa palsu atau dibuat-buat. Amin. Ya, jadi kalau tidak tulus artinya sesuatu yang dibuat-buat. Tapi yang namanya tulus adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang original, yang genuine, yang tidak dibuat-buat. Nah, kepalsuan atau ketidaktulusan, contohnya seperti begini. Kita ramah kepada seseorang tetapi sebetulnya itu ramah yang pura-pura, itu namanya tidak tulus. Ya, kita mau belajar bahwa ketika kita ramah kepada orang lain memang itu lahir dari hati kita yang tulus. Kita berbuat baik tanpa ada maksud apapun. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu pun boleh menjadi satu hal yang baik buat orang lain. Nah, kita mau belajar menjadi orang yang tulus. Amin Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang bulus. Ingat yang tulus. Amin. Bilang ke sebelahnya, lu harus jadi orang tulus ya. Jadi kita mau belajar untuk menjadi orang tulus, melakukan sesuatu dengan hati yang bersih tanpa niat jahat. Karena saya percaya Tuhan mencari orang-orang yang hatinya tulus, yang bukan saja melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Karena segala sesuatu diawali dari hal yang kecil. Kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara-perkara yang besar.
Amin. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan mencari bagi setiap kita orang yang hatinya tulus. Nah, saya menggambarkan demikian. Orang yang hatinya tulus atau ketulusan itu adalah seperti sebuah lilin. Semakin lilin itu memberi terang, maka semakin dirinya akan semakin habis. Betul? Jadi ketika lilin itu dibakar, dia akan menjadi terang dan bisa menerangi sekitarnya dari ruangan yang gelap. Ketika lilin dinyalakan menjadi terang dan pada akhirnya lilin itu pun akan habis. Artinya apa? Bahwa ketulusan itu pasti butuh yang namanya pengorbanan. Baik pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu, pengorbanan uang dan lain sebagainya. Makanya orang yang hatinya tulus pasti punya spirit untuk berkorban. Amin. Itu yang namanya ketulusan. Mau berkorban demi orang lain. Mau berkorban demi orang lain mendapatkan kebaikan. Itu adalah ketulusan. Kadang tidak memikirkan dirinya sendiri. Kadang tidak memikirkan bagaimana hidupnya supaya baik. Tetapi memikirkan bagaimana orang lain hidupnya baik. Itu adalah ketulusan. Ya, seperti sebuah lilin yang mau berkorban untuk dirinya demi menerangi ruangan gelap di sekitarnya. Dan hal yang kedua, ketulusan itu seperti mata air yang terus mengalir tanpa memilih siapa yang boleh meminum airnya. Jadi ketulusan yang kedua adalah tidak pilih-pilih, ya. Tidak pilih-pilih. Siapapun dilayani, siapapun diberkati dan siapapun diberikan treat yang sama, ya. Bukan berarti orang yang lebih hebat, lebih kaya, dilayani lebih baik, terus orang yang biasa-biasa, terus pelayanannya biasa-biasa aja. Tidak demikian. Orang yang hatinya tulus, maka dia bisa melayani siapapun tanpa memilih dari status sosial orang yang dilayaninya. Dan ini adalah ketulusan. Kemudian hal yang ketiga, ketulusan itu seperti sebuah akar yang bekerja di tempat yang tidak terlihat tetapi menopang seluruh pohon. Artinya apa? Bahwa ketika orang yang hatinya tulus melakukan segala sesuatu, tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu mendapatkan pujian dari orang lain, yang penting adalah apa yang dia lakukan boleh menjadi manfaat buat orang lain. Kita tidak bisa melihat akar ketika pohon itu berdiri amat sangat tinggi. Betul? Akar itu ada di bawah tanah. Pekerjaannya mencari makanan. Demi apa? Pohon itu boleh tumbuh tinggi dan terus menghasilkan buah. Itulah ketulusan. Ketulusan kita hendaklah seperti akar yang memang tidak kelihatan tetapi bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. Dan kita mau belajar bahwa lilin itu mengajarkan bagi kita pengorbanan, mata air memberikan pengajaran bagi setiap kita untuk kita tidak memilih siapapun, dan akar pohon mengajarkan bagi kita supaya kita melakukan segala sesuatu tidak mengharapkan pujian, tetapi apapun yang kita lakukan boleh senantiasa menjadi berkat. Amin. Dan saya percaya ketulusan adalah panggilan bagi setiap kita. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang tulus. Amin Bapak Ibu. Kita dipanggil sekali lagi untuk menjadi orang yang tulus. Kalau bulus itu artinya tidak tulus, ya, penuh kepura-puraan, penuh kemunafikan. Kalau kita mau ramah, hendaklah kita ramah dengan setulus-tulusnya, dengan kejujuran. Ketulusan, ingat, tidak selalu menghasilkan pujian manusia. Iya atau ya? Betul? Kalau kita tulus, tidak senantiasa menghasilkan pujian dari manusia. Tetapi saya percaya bahwa ketulusan kita di hadapan Tuhan akan mendapatkan perkenanan darinya. Amin. Ya. Makanya kita apapun lakukan dengan ketulusan dan kita akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Orang yang tulus atau ketulusan ya tidak selalu menjadi orang yang hebat atau terkenal, tetapi ia akan menjadi orang yang paling dipercaya oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberkati orang yang hatinya jahat. Tuhan tidak mungkin memberkati orang yang hatinya penuh dengan kepura-puraan. Tetapi Tuhan akan memberkati dan mempercayakan hal yang besar kepada orang yang hatinya tulus. Bisa dipercaya, ya. Kalau kita baru pegang duit 1 juta terus tidak bisa dipercaya oleh atasan kita, terus kita mungkin mencuri di perusahaan atau dimanapun kita berada, kita baru uang yang kecil, kita tidak jujur, tidak setia, tidak bisa dipercaya, maka saya juga yakin kita tidak mungkin dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Maka ketika
kita punya ketulusan hati, hati kita betul-betul murni untuk melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan mempercayakan bagi kita hal-hal yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi belajar kita untuk menjadi orang yang tulus. Saya percaya yang namanya kesederhanaan ditambah ketulusan itu adalah kasih yang betul-betul bisa terrealisasi dengan baik. Ya, Bapak Ibu mungkin bukan siapa-siapa, kita juga mungkin sebagai karyawan biasa yang gajinya nggak gede-gede amat gitu loh. Kita bukan pimpinan di perusahaan, kita bukan manajer, kita bukan direktur, atau kita mungkin nothing. Tapi ingat, bukan berarti kita tidak berarti sama sekali. Masing-masing hidup kita punya bagian yang Tuhan telah tentukan sesuai porsinya masing-masing. Dan saya percaya masih ada kemampuan, masih ada hal baik yang bisa kita kerjakan. Selama kita bisa melakukan hal yang baik, mari kita kerjakan dengan ketulusan. Mungkin hal-hal yang sederhana. Tetapi ingat, hal yang sederhana disertai dengan ketulusan, maka akan menjadi apa? Kasih yang nyata. Menjadi kasih yang terrealisasi dengan baik. Ya. Sederhana kok. Kalau kita, Bapak Ibu tahu yang namanya Pak Oga? Pak Oga ya. Istilahnya apa tuh ya kalau ada polisi putar-putar ke polisi, dulu polisi cepek, sekarang cepek nggak laku lagi, minimal gopek gitu atau ceceng gitu ya. Pertanyaan saya begini, mereka itu bantuin orang putar atau nyebrang, bukan orang ya tapi mobil, apakah mereka tulus? Saya yakin tidak. Mereka akan membela siapa yang bayar. Betul? Dan itu yang terjadi. Kalau saya ketika ada putaran terus mereka cegat gitu, kayaknya malah bukan nolongin, mereka malah ngalangin gitu. Betul enggak? Ya bukannya nolongin malah ngalangin. Jadi mereka mengharapkan mendapat uang dari driver. Dan apa yang mereka lakukan sebetulnya tidak tulus. Tapi kita mau belajar bahwa hal yang sederhana yang bisa kita lakukan disertai dengan ketulusan maka akan menjadi kasih yang nyata. Dan kita akan belajar satu pribadi yang namanya Mother Teresa. Bapak Ibu tahu ya, dia adalah seorang India yang luar biasa. Dia adalah memang dari bukan dari Protestan tetapi dari Katolik. Tapi apa yang dilakukan hasilnya luar biasa. Dan dia pernah menyatakan satu pernyataan demikian. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Ya, artinya apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya, artinya apa? Kita di antara kita tidak mungkin bisa melakukan, mungkin tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Tetapi minimal kita bisa melakukan hal yang kecil dengan apa? Kasih yang besar. Amin. Kita bisa melakukan hal yang kecil dengan kasih yang besar. Bukan seperti Pak Uga tadi, yang melakukan hal kecil tetapi dengan motivasi yang besar dapat duit, ya enggak tulus. Kita mau belajar ketulusan, kita mau belajar apapun yang kita lakukan dengan sederhana, kasih satu hal yang luar biasa, yaitu yang namanya kasih. Ya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Mother Teresa, apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa, selama hidupnya dia merawat banyak sekali orang yang sakit dan sekarat. Selama hidupnya Bunda Teresa melakukan banyak sekali yang namanya pelayanan kepada orang-orang miskin. Dia mengasuh anak-anak terlantar, merawat penderita kusta, dan mengunjungi mereka yang tersisih, kaum yang terabaikan. Bapak Ibu tahu yang namanya sakit kusta ya? Dulu ada di Tangerang namanya rumah sakit Citanala, rumah sakit khusus kusta. Itu kalau lagi sakit kusta itu dipegang tangannya bisa merotol gitu loh, bisa lepas gitu. Dan zaman dahulu mungkin agak susah mengobati kusta itu, tapi apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa ya, itu adalah hal yang luar biasa. Dia dengan kasih, dengan kesederhanaan, dengan ketulusan melakukan sesuatu yang luar biasa. Makanya saya mau katakan bahwa kesederhanaan ditambah ketulusan akan menjadi kasih yang nyata. Dan kita mau belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Mother Teresa itu belum menjadi teladan juga bagi setiap kita. Ketulusan itu menjadi sangat penting bagi setiap kita untuk apa? Menghasilkan kasih yang besar. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang tulus dan kita pun dipanggil untuk menjadi orang yang memberikan kasih bagi banyak orang lain.
Tuhan telah memberikan kasih-Nya bagi kita dan kita pun harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita yang telah menerima kasih karunia, kita yang telah diselamatkan dan kita yang telah menerima kebaikan dari Tuhan, kita pun harus menjadi saluran berkat. Amin Bapak Ibu, kita pun harus menjadi saluran kasih Kristus di mana Tuhan memanggil kita untuk kita boleh melakukannya dalam kesederhanaan dan ketulusan. Saya percaya orang yang memfokuskan hidupnya untuk melayani pasti hidupnya akan diberkati. Saya percaya Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Epafroditus dengan Mother Teresa punya hal yang sama. Ya, apa yang dilakukan oleh Epafroditus dengan hati seorang hamba, dengan kerendahan hati, dia melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Ada pengorbanan, rela berkorban. Ya, firman Tuhan mencatat bahwa Epafroditus hampir mati karena mengirimkan sesuatu untuk Rasul Paulus. Ia sakit, menderita dan hampir mati. Rela berkorban, tidak memikirkan dirinya sendiri. Tetapi memikirkan bagaimana supaya Rasul Paulus bisa terlayani dengan baik. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil keselamatan. Hari ini Alkitab yang kita terima perjanjian baru 60% ditulis oleh Rasul Paulus. Dan saya percaya ada andil yang cukup besar bagi Epafroditus. Ya, Epafroditus itu cukup bawa andil yang besar untuk Rasul Paulus. Bayangkan ketika Rasul Paulus nggak ada pena untuk menulis, nggak ada kertas, dan Epafroditus yang mengirimkan itu. Ya, mungkin Rasul Paulus kurang makan, kurang jajan, kurang snack, Epafroditus yang kirim itu. Mungkin bajunya hanya satu dan ganti-ganti, dan Epafroditus pun yang mengirimkan semua kebutuhan logistik bagi Rasul Paulus. Jadi Epafroditus punya pengorbanan yang luar biasa. Niatnya cuma satu, untuk melayani Rasul Paulus sebagai penyambung lidah Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Epafroditus ataupun Mother Teresa adalah melayani hal-hal yang sederhana. Bukan hal yang besar, tapi hal yang sederhana dilakukan dengan kasih yang besar. Ya, ini boleh menjadi teladan bagi setiap kita. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Kolose pasal 3 ayat 23 bahwa apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu seperti siapa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita mau belajar bahwa apapun yang kita lakukan motivasinya harus tulus untuk Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, saya percaya Bapak Ibu dampaknya juga akan besar. Ya. Berbicara tentang ketulusan, Tuhan pun akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang tulus hatinya. Tuhan akan memberkati bagi orang-orang yang punya ketulusan. Ya, Tuhan tidak mungkin membiarkan orang-orang yang hatinya tulus. Tidak dibiarkan Tuhan orang-orang hatinya tulus untuk mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Sekalipun hari-hari ini mengalami kesulitan, tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah berkurang. Janji Tuhan ya dan amin menyertai bagi setiap orang yang percaya, yang memang betul-betul mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ada berkat yang pertama atau pertolongan pertama yang saya pelajari bahwa Tuhan akan menjadi perisai bagi orang yang tulus hatinya. Dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 7 firman Tuhan mengatakan bahwa Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dan Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ingat, pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Ya. Dan kalau Tuhan mengatakan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bapak Ibu tahu ketika zaman dahulu ya, orang berperang tidak seperti sekarang pakai senjata canggih. Dahulu berperang mungkin pakai panah dan tombak ya. Dan setiap prajurit yang berperang dia memakai yang namanya perisai. Perisai itu untuk melindungi supaya apa? Tidak kena panah, tidak kena tombak. Tapi perisai juga tidak bisa kita artikan bahwa perisai itu seperti demikian. Saya percaya yang namanya perisai termasuk adalah hikmat Tuhan. Yang menjadikan kita terbebas dari masalah yang jauh lebih besar yang kita alami hari-hari ini. Hikmat Tuhan akan menjadi perisai bagi setiap kita. Amin.
itulah perisai bagi setiap orang yang hatinya tulus. Orang yang hatinya tulus pasti ada hikmat Tuhan di dalamnya. Orang yang hatinya tulus pasti Tuhan akan menjadi perisai, akan menjadi tameng dalam kehidupannya. Jadi apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini ketika Tuhan menjadi perisai bagi setiap kita. Amin. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang tulus. Pertolongan Tuhan sediakan bagi setiap kita dan perisai Tuhan akan menjadi nyata bagi setiap orang-orang yang hidupnya tulus. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kita rasa aman. Amsal pasal 10 ayat 9 firman Tuhan mencatat demikian, siapa berlaku jujur, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ya, aman di sini bukan aman secara fisik, aman tidak diganggu oleh siapapun. Tetapi aman di sini adalah berbicara tentang bagaimana ketika seseorang punya hati yang tulus, jalannya lurus, hidupnya jujur, maka dia pun dengan tenang. Ya, ada rasa damai sejahtera di dalam hatinya. Inilah rasa aman yang sejati. Ya, Bapak Ibu kalau lagi bersalah melakukan sesuatu yang mungkin merugikan orang lain, hati kita pun tidak tenang, betul enggak? Kita kemanapun terasa cemas, kita kayak ada sesuatu yang menuduh hati kita. Dan itu adalah perasaan tidak aman, perasaan tidak tenang dalam hati kita. Tetapi ketika seseorang hatinya tulus, berlaku jujur, maka hatinya akan aman. Hatinya akan tenang. Dia boleh berjalan dengan leluasa, berjalan dengan sukacita, bahwa apapun yakin bahwa Tuhan memberikan keamanan yang sejati. Jadi inilah berkat yang kedua. Pertolongan yang kedua bahwa Tuhan akan memberikan rasa aman bagi setiap orang yang tulus hatinya. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan satu pertolongan, memberikan berkat yang namanya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita baca dari kitab Perjanjian Lama bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Ketika melihat Tuhan orang itu langsung mati. Tetapi maksud di sini adalah bukan kita melihat Tuhan muka dengan muka. Karena saya percaya kemuliaan Tuhan itu lebih besar daripada kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Tuhan muka dengan muka. Pada saatnya nanti kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Pada saat kapan? Ketika kita ada di surga nanti. Ya, ketika Tuhan panggil kita pulang. Tetapi hari ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Hadiratnya terlalu kudus. Sampai manusia tidak mampu bisa melihat Tuhan face to face. Atau mata dengan mata. Tetapi kita bisa melihat hari ini kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat kehendak Tuhan. Ini yang dimaksud dari kitab Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan apa? Melihat Allah, melihat kebaikan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, melihat kehendak Tuhan bagi kehidupannya. Amin. Kapan kita melihat pertolongan Tuhan? Saat kita menghadapi masalah. Kapan kita bisa melihat kehendak Tuhan? Saat kita terjepit. Kapan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa? Saat kita di tengah badai kehidupan. Makanya orang yang tulus hatinya pasti bisa melihat pertolongan Tuhan. Kalau orang yang tidak tulus hatinya, hari ini rasanya berat gitu loh. Kayaknya Tuhan jauh, kayaknya Tuhan tidak hadir dalam kehidupannya. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam setiap kehidupan orang yang tulus hatinya. Ya, jadi jangan takut menjadi orang yang tulus. Karena ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Yang terakhir saya mau katakan begini. Ya, Epafroditus tidak dikenal karena jabatan atau popularitasnya. Tetapi karena apa? Ketulusan, kesetiaan dan apa? Kerelaan dalam melayani. Nah, sekarang saya tantang bagi kita semua. Sekarang ganti Epafroditus pakai nama kita masing-masing. Amin. 2 ya. Elisa tidak dikenal karena jabatan atau popularitasnya, tetapi karena ketulusannya, kesetiaan dan kerelaannya melayani. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kayak kuburan gitu ya, kayaknya nggak ada suara gitu, yang keras ya.
Sekali lagi, sebut nama masing-masing dengan keras. 2, ya. Elisa tidak dikenal karena jabatan atau popularitasnya, tetapi karena ketulusan, kesetiaan, dan kerelaannya melayani. Amin. Hendaklah kita menjadi orang yang tulus supaya apa? Hidup kita juga diberkati. Lakukan hal yang kecil dengan kasih yang besar. Itu hasilnya luar biasa. Bapak Ibu bukan siapa-siapa. Bapak Ibu mungkin bukan orang hebat, bukan orang terkenal, duitnya enggak banyak, tetapi ingat, masing-masing kita pasti bisa melakukan hal yang kecil. Ya, kita kasih permen sama teman kita pun itu bukan hal yang besar. Itu hal yang kecil tapi kita kasih dengan cinta yang besar. Amin. Kita bawain kue ke tetangga kita bawain makanan, kita bukain pintu kalau orang mau keluar masuk ruangan, itu adalah hal yang kecil. Tetapi kalau kita melakukan dengan hal yang besar, maka akan menjadi hal yang luar biasa. Hidup kita diberkati dan hidup kita pun boleh menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memasuki perjamuan kudus. Bapak, kami bersyukur berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus baik. Dan biarlah firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan akan terjemahkan ke dalam setiap hati anak-anak-Mu agar firman ini boleh dimengerti, dipahami, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mau belajar menjadi orang yang tulus, kami mau belajar menjadi orang yang melakukan sesuatu yang sederhana dengan hati yang besar, dengan kasih yang besar. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apapun yang kami lakukan dasarnya adalah satu, bahwa kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih, biarlah Roh Kudus yang akan berbicara lebih jauh dalam hati pikiran kami masing-masing. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.